Lalu kita mulai dulu ada tentang kitabul ilmi, tentang ilmu. Di bab ketiga itu tentang ilmu yang tercela. Dan apa sebab tercelanya ilmu tersebut? Caranya ini sebenarnya kali itu penyebab ketiga anaula faidah kasih. Ilmu itu bisa tercela karena tidak ada faedahnya. Ilmu ini ilmu yang berbeda. Kita sudah bahas tentang sebab tercelanya ilmu itu sebab ilmu itu tidak tercela pada zatnya karena ilmu. Kalau dilihat zatnya ilmu informasi itu tercela. Ilmu itu tercela karena sebab-sebab itu karena itu menghantarkan kepada madorot baik bagi pemilihnya ataupun pada orang yang bermutihir. Madorot bagi orang. Kedua, madorot bagi pemilihnya itu secara umum ilmu nujuk. Itu bagian ilmu ramalan kita. Itu dilarang karena dia madorot kepada makhluk. Hanya orang yang lemah akidahnya dalam mendalam hujum atau ramalan kita dia tak bisa buat ada pengaruh dari hati bintang Allahnya. Juga ilmu nujuk itu sekedar ini kita bahas ilmu nujuk itu sekedar perakiraan bukan sosial ini. Kemudian yang ketiga, analah faedah tapi itu ilmu nujum itu sesuatu yang tidak ada faedahnya. Asal besar itu. Kalau itu di ilmu lain tapi no faedah ini. Asal besar itu. Baik. Sebab besar kalau kau tu fi ilmin ayat takilu faedah. Ya. Sebab ketiga, kenapa ilmu itu tercela? Sebab pertama kan dia madorot pada orang. Sebab kedua, dia bisa madorot pada orang yang punya ilmu itu sendiri. Ilmu itu yang bisa mempengaruhi akidah orang. Sebab ketiga, ilmu itu tercela karena dia merupakan atau al-khawtu fi ilmin la yastaqilul khawtu bihi, yaitu mendalami satu ilmu dan dia la yastaqilul khawtu tidak bisa menanggung seperti khawtu orang yang mendalami ilmu itu. Nomor mumun sesungguhnya ilmu seperti itu tercela dalam haknya. Karena dia memaksakan diri sesuatu yang tidak kuat. Dan kalau tidak kuat ulum. Jadi mempelajari tapi ulum. Harusnya ilmu. Mempelajarinya sebelum terang-terangnya ilmu. Belajar ilmu yang halus sebelum ilmu yang berat. Contohnya orang kalian juga sebagai belum menguasai belajar pornografi yang nggak bisa. Nah, itu perlu operasi matematik. Kemudian bukan karena belajar pornografinya itu yang tercela, bukan karena dia belum menguasai dasarnya. Dia akan menyusahkan dia sendiri. Sebab ketiga ilmu itu tercela, ketiga dia tidak bisa menanggung ilmu itu. Karena dia mempelajari yang halus sebelum mempelajari dasar-dasarnya ilmu yang halus sebelum belajar ilmu yang terang. Makanya masa orang langsung
proses kekerasan. Satu dulu dua, tiga tahun. Ilmu yang diterima diajarkan satu, bukan soalnya gurunya masjid, bukan polanya gurunya pelit, pada diajarkan ilmu itu belum waktunya. Karena masih perlu ada dasar untuk belajar itu. Dasarnya belum menguasai bagaimana kita belajar ini. Maka ilmu yang di atas itu bukan berarti tercela bagi orang yang belum menguasai dasarnya. Bagi orang yang menguasai dasarnya, ilmu itu terpuji seperti ilmu kalam. Orang yang tidak menguasai dasar-dasar akidah, belajar lagi ilmu kalam. Yang kebanyakan itu, ini orang yang kasih catatan. Orang yang kuliah di usul-usul. Akidatul awam tidak hatam. Syarahnya tidak hatam. Cara akidah dia tidak belajar betul. Belajar usul-usul yang jelek. Kiai itu banyak dulu yang aneh-aneh di usul-usul. Karena nggak belajar dasar agama. Lalu belajar ilmu kalam. Ilmu tauhid akidah dasarnya belum mantap. Belajar ilmu kalam. Kalau itu kan pendalaman jabatan daripada akidah. Bukan kan ilmu kalam yang tercela. Tercela bagi orang yang itu tadi, yang seperti itu memang tercela karena dia belum menguasai. Tapi orang yang sudah mumpuni ya bukan suatu ilmu yang tercela bagi. Di sebab ketiga ilmu itu tercela karena laistakilul khawaid, orang yang mendalam itu sendiri tidak mampu ini dengannya, maka itu tercela dalam haknya. Mazmumun fi haqqi, ya. Mazmumun fi haqqi, ada ilmu itu tercela dalam haknya orang itu, bukan tercela secara umum. Bagi dia tercela. Jadi ta'alum bidatikil ulum kejaliliyah. Kemudian belajar halus-halusnya ilmu sebelum besar-besarnya atau terang-terangnya ilmu. Wa khafiyah, belajar akan sembunyi-sembunyinya ilmu, pembelajarannya sebelum terang-terangnya ilmu. Bukan berarti anda ilahiyah, seperti pembahasan tentang rahasia ketuhanan. Takqoli'ah, apalagi menurut saya oleh Taklubiyah, sebab takqoli menilai para filosof, para subah dan ahli ilmu kalam nilai kepada ilahiyat, kepada ilahiyat, tapi mereka lantas dulu mereka tidak mampu ya dengan ilmu ilahiyat itu. Para filosof mencari rahasia ketuhanan tapi bukan pada jalannya. Juga ahli ilmu kalam pun bukan pada jalannya. Menurut Imam Ghazali, sebab menurut Imam Ghazali, rahasia ketuhanan itu baru bisa dicapai bukan dengan ilmu debat tentang ilmu kalam, tapi setelah dia belajar dasar akidah yang betul, akidah sunnah, dia kalau perlu dalil dia belajar, dan dalilnya kata Imam Ghazali sampai berapa itu nanti akan datang. Sampai berapa itu belajar dalilnya dari Quran dan Hadis, belajar beberapa tafsir terkait dengan dalil ilmu akidah yang ada di Quran, sudah banyak dalil akidah di Quran di hadis. Belajar itu lalu dia istiqomah dalam beramal soleh sampai Allah bukakan kepadanya tentang rahasia kita. Itu menurut Imam Ghazali. Tidak bisa diperoleh dengan berdebat dengan ilmu kalam. Oleh sekali lu biar berwukuf. Kalau itu dibagi al-amdi wal-awliya itu, saya stabilu dan tidak akan mampu dia dengannya dengan asrul ilahiyah, rahasia ketuhanan tadi, dan wukuf ala turuk ibadiyah, dan berhenti pada jalan atau mengetahui akan turuk metode jalan-jalan sebagian dari asrul ilahiyah ilal amdiya wal-awliya, kecuali para nabi dan para wali. Makanya kemarin waktu kita bahas tentang apa tulisan diterang, itu termasuk maksiat lisannya ke-20 yang terakhir, itu bicaranya orang awam tentang rahasia ketuhanan. Bahkan sudah kita jelaskan di sana, termasuk orang awam ini adalah ulama walaupun dia ahli bahasa, ahli fikih. Itu selama dia bukan aulia, bukan soleh yang menguasai ini, itu dianggap orang awam. Itu ulama masih dianggap orang awam, bagaimana orang awamnya. Itu. Wajib buka punah di ada bagian, maka wajib menahan manusia dari membahas tentang rahasia ketuhanan. Waradumila mana kepada ubi, dan mengembalikan mereka kepada apa yang syariat itu bicara tentangnya.
Zalika maknaun. Sebab dalam itu, dalam zalika itu mana tokoh tadi, dalam apa-apa yang syariat sudah bicara tentangnya, itu maknaun terdapat kecukupan ilmu wafaki bagi orang yang diberi taufik oleh Allah. Enggak boleh masuk. Jadi maka jangan dibuka itu kepada orang awam. Dan para aulia pun tidak membuka rahasia mereka. Karena mereka pelit. Karena orangnya tidak mampu untuk menakluk. Dengan pelitnya para aulia. Dan banyak ahli ilmu kalam belajar, ya boleh. Karena di sisi lain Imam Ghazali juga nanti di pembahasan dengan Qadha Aqwail, beliau juga memuji ilmu kalam pada tempatnya. Ilmu kalam itu diperlukan untuk obat. Kalam itu ya pendalaman terhadap akidah. Ini perdebatan, mendebat dari misal, kenapa kok akidahnya sholat ini, kenapa ini rusak? Apa bukti secara bukti secara logisnya bahwa akidah mereka ini rusak? Itu dipelajari di ilmu kalam. Dan itu dipuji oleh Imam Ghazali, jangan salah paham. Bukan Imam Ghazali memuji, Imam Ghazali sendiri ahli dalam ilmu kalam. Tapi maksud beliau di sini, kalau kamu ingin usul kepada Allah dengan ilmu itu nggak bisa. Itu ilmu cuma untuk membentengi akidahnya orang awam ketika ada serangan dari musuh-musuh Islam, melontarkan syubhat-syubhat tentang akidah yang bisa mendangkalkan akidahnya orang awam. Nah, di situ fungsi ahli ilmu kalam itu membela akidahnya. Itu bagus. Tapi di sini kan, saya khawatir kalau kita tidak jelaskan gitu, buatnya jadi berkira ilmu kalam itu tercela sama sekali, sehingga katanya tadi ini seolah-olah mencela ilmu kalam. Makanya ada yang berpendapat bahwa ihya ini sebetulnya ditulis untuk para ulama. Khawatirnya kalau orang belum belajar ilmu-ilmu dasar itu, terus belajar ihya, khawatirnya kata sebagian orang yang berpendapat itu bahwa khawatirnya dia akan merasakan seolah ilmu-ilmu fikih, ilmu tauhid itu nggak penting. Padahal kan bukan itu maksud Imam Ghazali. Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Soalnya kan Imam Ghazali menunjukkan sampai beliau ceritakan tentang 4 imam itu kan, itu bukan berarti sepintas seolah Imam Ghazali seolah memusuhi fikih, padahal bukan itu. Kalau kamu ingin, maksudnya Imam Ghazali, kalau kamu ingin mengikuti 4 orang imam ini, jangan ikuti cuma fikihnya saja, karena mereka juga ahli masalah ilmu hati dan sebagainya. Bukan fikih tidak penting, tapi fikih saja. Jangan harap kamu bisa sampai kepada Allah, kamu mau belajar ilmu fikih. Itu maksudnya. Nah, orang kan, kalau orang yang tidak baca kalau ya ini tadi, maka mengira Allah fikih itu tidak penting, yang penting tasawuf, Pak. Nah, ini kebelingan. Belajar tasawuf tanpa belajar fikih, lagi arah juga. Gitu. Dia belajar khususnya sholat, tapi syarat rukunnya sholat tidak dipelajari, ya dasar sholat, dasar juga sholat. Seperti itu. Maka min jaksil khoto bil ulum bertolong. Betapa banyak orang yang mendalam khoto, larut dalam ilmu-ilmu, tapi dia istadoroh bidzalika, justru dia terkena madorot dengan mendalami ilmu tadi. Bukan karena ilmunya, tapi dia belum punya dasarnya untuk mendalami ilmu. Walau lam yakun fiha lakana ahlu alam ilmu masoraya. Seandainya dia tidak mendalami dalam ulum, dalam ilmu tersebut, lakana halu, pasti keadaannya saksin tadi, keadaannya orang itu lebih bagus dalam agamanya mimma soro ilaih, dari apa-apa keadaan yang soro ilaih, yang dia menuju ilaih kepada mah. Banyak orang mendalami ilmu, seandainya dia tidak mendalami ilmu itu, keadaan keberagamaannya itu lebih bagus daripada dia mendalami ilmu itu. Contoh ilmu kalam, bagi orang yang belum menguasai dasar itu, seandainya dia dia mencukupi belajar tentang dasar akidah, terus belajar kalau ya kan, ini kan nanti akan dijelaskan sama Ghazali kitab apa itu, bahwa sebetulnya jenjangan dalam ilmu akidah itu cukup ya. Kalau masih dalam tahap anak kecil, tamyiz, baru umur 7-8 tahun, cukup dideskripsikan akidah-akidah yang umum, dari awam, tanpa dalil.
Baru nanti sudah 12 tahun agak dewasa, baru dia bisa mencerna dalil. Itu pun secukupnya. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau dia sudah mahram dengan akidah Ahlussunnah itu sudah mahram, tidak ada syak lagi, ragu-ragu mama, dia nggak perlu belajar dalil sebetulnya kata Imam Ghazali. Tidak dosa. Tapi ketika dia ada ganjalan, ketika belajar itu ada beberapa hal yang mengganjal, maka dia harus belajar bertanya pada orang yang ngerti ahli ilmu itu sampai dijelaskan sampai hilang terasa. Setelah itu dia bekerja sesuai profesinya. Tidak dituntut dia untuk mendalami itu tidak. Nah, yang dituntut itu hanya orang yang spesifikasi, yang spesialis. Itu memang harus ada supaya yang lain bisa merujuk. Ini seperti hanya kedokteran kan tidak semua belajar spesialis semua dokter itu. Ada spesialis macam-macam. Sama dengan itu. Maka agama pun perlu. Itu tadi bukan bahaya. Artinya kalau dia belum mumpuni, kan di situ Imam Ghazali mengajukan syarat. Syarat mendalami ilmu kalam, dia harus punya qorihah, punya kecerdasan. Pikiran. Karena nanti bergantung pada ilmu logika, ilmu mantik, ilmu logika. Kemudian apa namanya? Juga harus ada takwa. Kalau orang cuma cerdas tapi nggak direm dengan ketakwaan itu bahaya. Dan juga syaratnya kata Imam Ghazali, dia orang yang kosong, bukan sibuk dengan lain. Soal kesibukan dia dengan sesuatu itu akan mengganggu dia dalam belajar. Ada 3 syarat ini. Nanti kita Faidul Aqaid, dia juga 3 syarat. Karena memenuhi syarat ini syarat. Rugi dalam bangsa tidak kayak atau pipin. Walau yungkaru kaulul ilmi dzarran li ba'dillah. Dan tidak diingkari keberadaan ilmu itu bisa memberi madarat kepada sebagian orang. Kama yadullah mutayyiwan wa ul halawat. Sebagaimana memberi madaratnya daging burung dan macam-macam manisan, al-latifa yang lembut, usobi roti terhadap bayi yang masih menyusui. Dan bayi yang baru masih menyusui dikasih macam-macam kan belum bisa. Bukan karena makanannya yang madarat, karena bayinya yang belum siap. Sama ilmu kalam itu bukan ilmu kalamnya yang jelek, tapi orangnya yang belum siap. Belum ada persiapan untuk itu. Berubah saksinya kau jaluk gak luput. Bahkan terkadang seseorang itu lebih manfaat dia tidak tahu sebagian perkara daripada tahu. Kadang orang itu lebih baik tidak tahu. Contoh, Ruqyah itu dicontohkan sama beliau. Telah dihikayatkan anak Pak Tondasi. Sebagian orang, syakailah Qabi bin Ukmamra'at. Sebagian orang mengeluh kepada seorang tabib akan kemandulan istri. Wa ana la talidu, dan bahwasanya istrinya itu tidak beranak. Wajasat Qabi, maka jasa memeriksa Qabi itu nabdoha, denyut nadinya. Waqalaha, dan berkata si tabib kepada istrinya, la hajata lagi lidawil wiladah. Kamu tidak perlu lagi untuk obat untuk kelahiran, obat untuk punya anak. Tidak perlu. Ini kisah kamu tina, sebab kamu akan mati. Bila arba'ina yauman, sampai 40 hari terhitung. Mati. Tidak perlu lagi kau obat untuk punya anak. Wajalla nabdu alaihi, dan sungguh telah menunjukkan apa nafat denyut nadi itu alih atasnya, atas bawah kamu itu, atas inaki tadi satu musuh akan mati. Pastas arotil mar'atu fauban aziman, maka merasalah si perempuan ini ketakutan yang sangat. Gimana 40 hari lagi mau mati? Katanya dokter. Wakana bosu alai Aisyah, dan menjadi keruh penghidupannya. Wa akhrajat amwala wa faraqata, dan akhrajat, dia keluarkan hartanya, dia bagikan hartanya, dia sedekah dan sebagainya, dia mau mati. Ini wa awsat, dia sudah memberi wasiat, sudah siap-siap wasiat. Wa baqiyat la ta'kul wa tashrab, dan tetap dalam keadaan tidak makan tidak minum hatta qatul muddah, sampai selesai waktu 40 hari malam tamut, namun dia tidak mati pula. Wajah zaujana tabib, maka datanglah suaminya. Kalau bahasa kita ngelabrak dokter itu, bilang tabib itu. Kalau lalu tamut,
Maka berkata di suatu dokter, gimana dokter ini? Katanya 40 hari mau mati sih saya. Ini sudah 40 hari tidak mati. Kata tabib, mungkin ulang suaminya kepingin kawin lagi. Kata tabib, kata berkata si tabib, alim tu dalika. Saya sudah ngerti, kata dokter. Sudah ditanya. Wajami halan, sekarang kumpulilah istrimu. Fa ina talit, maka dia akan punya anak. Oh, lakai balik loh. Bagaimana itu? Oh, itu bisa terjadi. Kalau itu samina, saya lihat istrimu itu terlalu gemuk. Pokoknya aku ada syamu ala pamilima. Dan tunggu aku telah berkumpul syaham gaji pada mulut rahimnya, itu yang menghalangi dia untuk punya anak. Saya ingin meluruhkan gaji itu tadi dengan cara saya takuti dia kematian, sehingga poinnya apa? Poinnya kadang ketidaktahuan tentang sesuatu itu lebih bermanfaat daripada tahu. Nah, coba si istri tadi tahu kalau dokter itu bohong. Ya sudah, ya tetap makan, tetap tidak punya anak, tetap tidak punya anak, tetap. Ya, urusan bojone, urusan ini. Ya, ini kan urusannya ini kan Imam Ghazali memberitahukan kadang ketidaktahuan kita akan sesuatu itu lebih bermanfaat daripada tahu. Gampangnya apa? Urusannya sama yang tadi. Orang belajar ilmu kalam, dasar akidahnya tidak kuat, itu bisa jadi goyang akidahnya. Bukan malah kuat, malah mama. Seandainya dia tidak belajar ilmu kalam itu, akidahnya lebih mantap. Ini terjadi pada sebagian orang yang error. Di Usuluddin itu belajar akidah itu karena dia dasarnya tidak kuat. Jangan tambah error. Dan dulu sempat ada kasus pinjam nama Allah dan macam-macam, dianggapnya itu cuma lambang dan akidahnya error. Bukan ilmu kalamnya yang salah. Seandainya dia tidak belajar itu, mungkin dia belajar akidah awam saja. Dia pahami betul, itu sudah bagus. Tanpa belajar ilmu kalam. Jadi kadang ketidaktahuan orang akan sesuatu itu lebih manfaat daripada tahu. Kadang. Jadi kadang bagi sebagian orang, ketidaktahuan akan satu ilmu itu lebih manfaat bagi dia daripada dia tahu. Jadi orang awam yang nggak punya kesiapan untuk belajar ilmu kalam, lebih bagus dia belajar akidah awam, belajar akidah yang dasar, mantap akidahnya, itu lebih bagus daripada dia lanjut ke ilmu kalam karena dia tidak punya kesiapan untuk itu. Tambahnya goyang akidahnya. Dan ilmu kalam itu diperlukan untuk orang yang khusus. Kemudian apalagi? Nah, fa'alim tu analah tahzul ilau kamal. Maka saya tahu bahwasanya istrimu ini tidak akan menjadi kurus kecuali dengan takut kepada kematian. Kalau waktu saya takut-takuti kata si tabib, saya takut-takuti dia bisa lagi dengan kematian itu. Hatta huzirat, sampai kurus istrimu. Wasalal manik wiladah, sehingga hilanglah penghalang daripada punya anak tadi, yaitu berupa gaji dan sebagainya, itu sudah hilang. Sekarang silakan kau kumpul istrimu, maka insya Allah kau punya anak. Ada yang juga istisyar. Nah, ini memberitahu kepada kita bahwa istisyar khotoribatil ulum, perasaan bahaya akan sebagian ilmu. Ya. Wih muka, ya kan? Istisyar khotoribatil ulum, perasaan atau sinyal akan bahayanya sebagian ilmu atau sebagian informasi. Bahayanya sebagian informasi. Berarti bahayanya informasi, seandainya tahu si perempuan yang bawa dokter itu cuma ngakali dia tidak akan mengikuti saran dokter tadi. Lebih baik dia tidak tahu kalau dokter itu sedang ngakali, maksudnya mengakali yang baik kepada untuk solusinya. Lebih baik dia tidak tahu. Dari sini kita tahu akan sinyal bahayanya sebagian informasi bagi orang. Dan lebih bagusnya orang itu tidak tahu informasi itu. Ini bermanfaat dari Ribu kemana kau saudara untuk tidak bikin Pak. Dan ini akan memahamkanmu tentang makna sabda Rasulullah SAW. Na'udzubillah min ilmi la yanfa'. Saya berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bukan berarti ilmu kalam tidak bermanfaat, tapi bagi kebanyakan orang yang akidahnya lemah itu tidak bermanfaat. Kalau dia orang yang kuat untuk akidahnya, untuk belajar kalam, bermanfaat. Pak Tabir biar hikayah, maka ambillah pelajaran dengan hikayah itu.
Mancing jam berapa? Belum. 43 malam. Oh 57. Masuk ya? Oh, belum masuk. Terima kasih. Terima kasih.